Yang selanjutnya ada fungsi pajak nih. Terdiri dari 4 ya. Yang pertama ada fungsi budgeter ya. Dimana si pajak ini adalah penerimaan negara. Sebenarnya kita udah bahas juga pajak ini kemarin sekilas ya ketika ngomongin kebijakan fiskal nih. Kayak, oh kalau fiskal kontraktif tuh pajaknya tuh digimanain. Kalau fiskal ekspansif tuh pajaknya digimanain nih. Nah, karena si pajak ini merupakan instrumen fiskal ya. Kemarin kan kita bahas nih, kalau pajak itu adalah penerimaan negara ya kan. Ya udah jelas di sini. Fungsi budgeter di sini adalah, oh si pajak ini ternyata berfungsi sebagai alat penerimaan kas negara. Jadi sebagian besar untuk Indonesia sendiri ya, pemasukan negara itu paling besar adalah dari pajaknya. Terus yang selanjutnya adalah fungsi stabilitas. Nah ini berkaitan dengan kemarin nih, kita ngomongin kebijakan fiskal ya nggak sih? Kita ngomongin kebijakan fiskal, di mana pajak ini menjadi salah satu instrumen fiskal. Baik itu untuk mengatasi inflasi atau mengatasi resesi, intinya di situ untuk menjaga stabilitas ekonomi. Ya udah jelas, karena dengan pengaturan pajak ini negara bisa menjaga stabilitas ekonominya, berarti ya pajak juga sama, dia punya fungsi stabilitas nih di sini. Berkaitan dengan apa? Ya berkaitan dengan kebijakan fiskal kemarin yang udah kita bahas. Terus di sini ada fungsi regulasi nih. Ini berperan untuk mengatur kebijakan sosial ekonomi. Nah, kalau fungsi stabilitas kan mengatur stabilitas ekonomi ya. Lo harus bedakan nih yang namanya mengatur stabilitas sama mengatur kebijakan sosial ekonomi. Contoh sosial ekonomi itu kayak gimana sih? Misal nih, lo pernah denger yang namanya cukai nggak sih? Pernah ya harusnya. Cukai. Sering. Kita kasih contoh, cukai itu ada di rokok, ya kan? Nah, kenapa sih rokok itu dikasih cukai atau pajak cukai ini? Karena asumsinya, dianggapnya si rokok ini, si pemerintah pengen membatasi konsumsi rokok. Oh nih, rokok ini konsumsinya harus dibatasi. Misalnya biar masyarakatnya nggak banyak kena penyakit paru-paru misalnya tuh. Nah itu kan termasuk ke kebijakan sosial ekonomi ya. Akhirnya diterapkan lah, oh cukai rokok ini diterapin, ada cukai nih, dipajakin cukai. Supaya apa? Supaya nanti harganya mahal. Dan akhirnya rokok ini konsumsinya tuh bisa dibatasi gitu. Nah itu yang disebut fungsi regulasi, atau dia itu berperan untuk kebijakan sosial ekonomi. Banyak ya. Jadi bukan untuk stabilitas ekonomi aja, tapi juga si pajak ini bisa mengatur kebijakan sosial ekonomi. Kayak tadi, membatasi konsumsi rokok misalnya tuh, ataupun membatasi alkohol dan sebagainya. Sekarang cukai rokok turun lagi ya. Selain rokok, miras bisa kena fungsi regulasi nggak, Kak? Iya, bisa. Karena miras juga dia ada cukainya. Jadi kalau lo lihat nih kenapa di bungkus rokok itu kayak ada lambang Garuda, kalau lo ngeh ya. Gue kan kalau lihat nih ke minimarket kan ada dipajangnya di depan-depan nih, itu ada lambang Garuda nih, apa nih, kayak materai tapi bukan materai gitu. Nah itu tuh sebenarnya lambang cukai, dan ya bukan cuma rokok aja. Kalau pemerintah pengen membatasi suatu konsumsi, itu bisa diterapkan cukai. Kayak tadi rokok, minuman keras juga iya bisa dimasukkan ke fungsi regulasi, karena itu yang diatur adalah sosial ekonominya, bukan stabilitas ekonomi. Oh iya, pernah lihat yang bling-bling gitu. Iya, itu yang bling-bling gitu. Cukai rokok, pemasukan negara. Iya, itu masuk ke pemasukan negara. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi redistribusi pendapatan. Jadi di sini si pajak itu punya peran untuk pemerataan ekonomi. Kita kan pernah ya bahas tentang distribusi pendapatan. Kalau suatu negara bisa aja distribusi pendapatannya timpang, tapi dengan adanya pajak ini ternyata itu bisa lumayan teratasi gitu. Karena si pajak ini ada fungsi redistribusi. Apa sih maksud fungsi redistribusi pendapatan ini? Nah, si pajak ini kan tadi kas negara ya, penerimaan dari kas negara, dimana nantinya berarti kalau lo udah nerima duit, negara udah nerima duit, ini akan dijadikan pengeluaran oleh negara. Nah, si negara misalnya duit dari pajak ini digunakan untuk subsidi misalnya tuh,
duit dari pemasukan pajak ini digunakan untuk subsidi listrik lah, kita contohin ya. Orang-orang yang tadinya misalnya ada yang dia itu nggak mampu untuk beli listrik, akhirnya pemerintah memberikan subsidi listrik untuk yang listriknya itu 405 kWh, 450 kWh misalnya tuh. Nah, berarti orang-orang yang daya belinya rendah terhadap listrik, karena adanya subsidi, itu bisa ngerasain listrik sama seperti orang yang punya atau orang yang berada. Nah, di sini pajak dikategorikan sebagai fungsi redistribusi pendapatan, karena si pajak ini nantinya dia itu sebagai pemasukan negara, si negara nanti bakalan pakai itu untuk pengeluaran-pengeluaran negara yang bisa meredistribusikan pendapatan. Contohnya kayak apa? Kayak subsidi listrik tadi ini.